Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Suhairiah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan nomor induk mahasiswa 254 267 32865. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di MI An-Nidhamiyah Bindang Pasian Pamekasan dengan materi Rukun Iman. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat untuk belajar? Semangatmu. Semangatmu. Semangat ya anak ibu sekalian. Pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita doa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mbak Naura. Gimana kabarnya hari ini? Nah, satu. Lalu yang sudah kita pelajari. Ya, siapa yang masih ingat dengan materi yang minggu lalu? Kita membahas tentang apa? Ayo. Tentang mana? Tentang rukun iman yang nomor 1 ya. Apa kira-kira rukun iman yang nomor 1? Ya, berarti minggu depan, minggu yang lalu kita
mempercayai bahwasanya Allah itu cuma satu. Allah itu Maha Pengatur, Maha Pengatur, Maha lagi, Maha Pencipta, Maha Mengetahui, Maha apa lagi namanya? Maha mendengar karya, Maha pengasih, Maha penyayang. Sebelum materi dimulai, ibu absen dulu ya. Ya, ibu absen dulu. Nadia, kau nada dulu. Zagana istighfarna Mulida. Ulfa. Sofiatus Solihah. Faida Indah Hamsin. Laura Rakika Naulfa. Muhammad Lutfan Aliando. Muhammad Ubaidillah. Muhammad Adil. Muhammad Sulaiman. Setia. Ya, hari ini siapa yang gak masuk nama? Siapa? Setia di mana? Sakit ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Tentang rukun iman yang kedua. Apa rukun iman yang kedua? Ya, coba dulu ibu nanya, ada berapa rukun iman? Percaya kepada Allah dua. Kitab Allah empat. Percaya. Hari ini kita akan membahas tentang rukun iman yang nomor dua. Apa rukun iman yang nomor dua? Percaya kepada malaikat Allah. Oh, siapa yang tahu kira-kira apa yang dikatakan rukun iman? Apa yang dikatakan iman? Malaikat Allah. Percaya. Terus apa lagi? Mempercayai. Ya, terus apa lagi? Ya, apa lagi? Iman. Ya, iman itu mempercayai atau meyakini bahwasanya mana ada, kita harus mempercayai bahwasanya ada malaikat Allah ya, meskipun tidak terlihat ya. Nah, hari ini ada yang tahu nggak malaikat itu siapa? Nggak tahu. Malaikat itu siapa? Ada yang tahu? Perhatikan dulu ya. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari nur dan cahaya. Jadi malaikat itu tidak memiliki nafsu, selalu taat akan perintah Allah. Selain dia ditugaskan untuk memiliki tugas, dia juga tugasnya hanya taat kepada Allah. Terus sifat-sifat malaikat. Sifat malaikat itu yang pertama taat kepada Allah. Dia tidak makan, tidak minum. Malaikat itu tidak seperti manusia ya. Manusia tidak makan nanti mati, lemah. Kalau malaikat tidak ya. Terus sifat yang ketiga tidak memiliki jenis kelamin. Ya, tahu yang dimaksud tidak memiliki jenis kelamin? Tidak tahu. Ya,
tidak memiliki jenis kelamin maksudnya tidak perempuan, tidak laki-laki. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hanya Allah yang tahu. Ya, bentuknya seperti apa? Kita tidak tahu. Tapi kita meyakini. Selanjutnya sifat mereka yang keempat. Karena dia cuma mengikuti perintahnya seperti itu ya. Nah, ini nama-nama mereka. Selanjutnya nama-nama mereka. Ada berapa saja nama mereka? Ada 10. Yang pertama mereka Jibril. Jadi tugasnya mereka Jibril itu menyampaikan apa yang disampaikan mereka Jibril. Ya, yang disampaikan untuk menyampaikan wahyu kepada manusia berupa apa? Berupa berita Allah berupa apa saja? Apalagi puasa, apalagi ya berbuat baik seperti itu ya. Ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya mereka yang kedua Mikail. Apa tugas mereka Mikail? Jadi kalian jangan khawatir rezeki kalian tidak akan tertukar ya. Jadi malaikat itu akan memberikan porsi kepada manusia sesuai dengan perintah Allah. Jadi kalau rezekinya Abdin tidak mungkin nyampe ke ya seperti itu. Kalau rezekinya Abdin melalui Weda mungkin ya. Tapi kalau rezekinya Tukar tidak ya. Nah, sudah ada porsi masing-masing. Selanjutnya mereka yang ketiga Israfil. Apa tugasnya Israfil? Nanti di akhir zaman, nanti di akhir zaman itu kalau ada suara trompet berbunyi, maka itu sudah tanda-tanda kiamat. Yang bertugas menerompet itu ya mereka ya. Selanjutnya Israfil itu apa tugasnya? Cabut nyawa. Jadi kalian itu sementara di dunia ya, jadi banyak-banyaklah beribadah kepada Allah. Nanti kalau sudah mati ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya, sudah dicabut nyawanya ya, tidak bisa bergerak, tidak semuanya ya, tidak bisa bernafas dan lain sebagainya ya. Jadi tugasnya itu mereka Israfil atau Israfil ya. Itu tugasnya nanti dicabut nyawanya ya. Selanjutnya 5 dan 6 dicabut nyawanya, terus nyampe ke dalam kubur, dibungkuskan ya, nyampe ke dalam kubur ya. Bukan hanya di sana kalian itu, bukan hanya apa ya, di dalam kubur itu bukan hanya dikubur kalian, tapi nyampe di sana itu ada alam kubur. Di sana ditanyai selama hidupnya ngapain, berbuat baik, beribadah enggak. Itu tugasnya mereka bukan dana. Jika kalian selama hidupnya kalian itu berbuat maksiat, maka mereka siapa yang akan menyiksa kalian? Seperti itu ya. Seperti itu. Jika kalian berbuat baik selama di dunia, maka kalian selamat, tidak akan disiksa. Selanjutnya yang ke berapa sudah? 7. Ketujuh sama 8. Mereka siapa? Raqib dan Atid. Ini Raqib dan Atid ini ada setiap kita bergerak, ada setiap kita tidur,
ada di samping kanan dan kiri kita. Jika kita berbuat baik kepada manusia, maka yang mencatat akan perbuatan baik kita siapa? Siapa? Yang berbuat baik, roh. Katakan baik, roh. Jika kita berbuat selalu berbuat maksiat, ya, selalu apa? Mencuri, atau kita selalu apa? Laknat, maka mereka akan mencatat kita perbuatan apa? Amal yang tidak baik kita, mereka siapa? Terus yang ke berapa? 9. Ya, mereka siapa yang 9? Malaikat Malik. Nanti ya setelah kita melewati alam-alam yang sudah dari alam di dunia, di kubur, nanti ada alam akhirat ya. Di sana itu ada dua apa namanya? Dua ada 2 pintu. Ya, ada alam, ada neraka, ada surga. Nanti mereka Malik itu menjaga di neraka. Menjaga di neraka barang siapa nanti yang berbuat maksiat atau berbuat yang tidak baik, maka malaikat menjaga di neraka yang akan menyiksakannya. Ya. Ya, selanjutnya sama halnya juga yang terakhir mereka itu ya. Jika kalian berbuat selama hidupnya beribadah, bersedekah, apalagi berbuat baik, terus sering membantu teman, ya, maka mereka itu akan tersenyum di pintu surga yang akan menyambut kalian. Ayo masuk seperti itu, ya, masuk ke surga seperti itu ya. Ya, selanjutnya ya, di sini kisah mereka dalam Al-Quran itu sudah ada. Ya, kisahnya kisah mereka Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Terus kisah mereka yang membantu kaum muslimin dalam perang Badar seperti itu ya. Ya, ada banyak di dalam Al-Quran menjelaskan tentang para mereka. Ya, yang membantu manusia atau yang lainnya. Apa kira-kira diterima kepada mereka? Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kita itu beriman kepada Allah biar kita semakin semakin takwa kepada Allah. Terus yang kedua, menyadarkan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya, kita itu harus apa namanya? Kita harus menyadarkan diri atau akan keagungan Allah. Ternyata Allah itu sangat apa? Besar. Oh, sangat besar ya. Allah itu ternyata maha segalanya. Ya, maha segalanya, maha besar, maha kuasa. Ya. Yang ketiga, mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Ada malaikat ya. Apa yang perlu kita beriman kepada mereka supaya kita lebih berbuat baik, selalu berbuat baik, dan karena setiap perbuatan kita itu udah malaikat ya, ada malaikatnya ya. Nah, itu kita selalu berdorong berbuat baik seperti itu.
Ya, menjaga kebersihan diri dari lingkungan ya, karena mereka menyukai kebersihan. Siapa yang sini yang tak bersih bajunya? Jadi kalian itu supaya disenangi oleh mereka, kalian itu harus bersih itu dari baju, dari tempat, dari segalanya. Ya, karena mereka juga bersihlah. Dan yang terakhir, memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir karena mereka menyukai majelis ilmu. Ya, jadi berbanyaklah kalian itu membaca Al-Quran, berzikir, terus apa lagi? Bersedekah, terus apa lagi? Berbuat baik, ya karena mereka itu suka sama orang yang menyukai kebaikan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari pertanyaan yang sudah ibu tadi jelaskan. Apa nak? Oh ya. Manusia terbuat dari apa? Ya, tadi ibu jelaskan ya. Kalau mereka itu terbuat dari nur atau cahaya. Kalau manusia itu terbuat dari tanah liat, maka kita akan kembali ke tanah dengan cara gitu kan ya? Sudah. Ya, hari ini kita ada praktek ya. Hari ini praktek kita yaitu ya belajar mengenal nama malaikat. Nanti ini per kelompok ya, per kelompok. Nanti ini sesuai urutannya mereka Jibril apa tugasnya ya. Kelompok ya. Ini basah. Terserah yang mana yang bagus buat kalian. Silakan mengerjakan. berurutan yang paling bagus dalam menyusun nama-nama mereka. Nanti disuruh presentasi ya. Nah, coba ibu lihat dulu. Ada yang berurutan tadi ibu lihat ya. Ini scroll. Apa?
Silakan untuk kelompok ini presentasi. Mbak Aida, ya presentasi Mbak Aida di sini. Selanjutnya ini kelompok ini. Siapa yang mau presentasi? Satu perwakilan. Ini siapa? Siapa ini? Ya silakan. Perwakilan di sini presentasi. Ya ini sudah. Siapa yang mau presentasi? Silakan mereka. Sudah kan ya? Ada yang belum? Sudah semua. Ya, hari ini teman kita dari sekian banyak kelompok. Sini Mas Ibi. Nih, dua kelompok yang berhubungan dengan ya, silakan untuk dipresentasikan kepada Pak Medan. Ayo, Ibi sini. Ya. Apa hasil kerja yang kamu tadi digunting? Ya, silakan dipresentasikan. Teman-teman yang lain ayo dengerin. Ya. Saya menggunting nama Jibril dan menempel, dan tugas mereka Jibril menyampaikan wahyu. Kedua, saya menggunting nama Mikail dan menempel, dan tugasnya Mikail menyembuhkan rezeki. Tiga, malaikat Israfil. Saya menggunting dan menempel nama Israfil. Sama tugasnya. Tugasnya meniup sangkakala hari kiamat. Keempat, malaikat Israfil. Saya menggunting dan menempel nama Israfil. Tugasnya mencabut nyawa. Nomor 5 dan 6 muka dan nakir. Saya menggunting nama menempel nama muka dan nakir. Tugasnya menanya ayat dalam Zabur. 7 nakir. Tugasnya mencatat amal kebaikan. 8 untuk mencatat perbuatan buruk. Mari menjaga pintu neraka. 10 Ridwan menjaga pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya masih di sini. Ya, mana kalian? Ya, kegiatannya tadi apa? Menempel dan menggunting ya. Coba dipresentasikan hasil guntingannya. Hasil menempelnya. Kenapa? Saya menempel malaikat mental. Terus Yang nomor 1 malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Nomor 2 malaikat Mikail. Tugasnya menyembuhkan rezeki. Nomor 3 malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala hari kiamat. Nomor 4 malaikat Israfil. Tugasnya mencabut nyawa. Nomor 5 munkar nakir. Tugasnya mencatat menjaga
Nomor 7, malaikat roket. Tugasnya mencatat amal kebaikan. Nomor 8, malaikat atid. Tugasnya mencatat perbuatan buruk. Nomor 9, malaikat malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Nomor 10, malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga di pintu surga. Ya, sudah, tepuk tangan untuk yang sudah berpartisipasi. Ya, silakan dikumpulkan masing-masing yang sudah mengerjakan. Ayo. Ya, dikumpulkan sini. Ya. Dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Sudah dikumpulkan. Sampahnya jangan lupa ditaruh di tempat sampah. Ayo sampahnya. Taruh tempat sampah. Kenapa? Kenapa? Ya, untuk sampah. Ya, sudah. Ayo kita. Dari penjelasan itu tadi, ada yang mau ditanyakan dan ada yang tidak dimengerti nggak? Tidak. Ya, Ibu simpulkan ya. Kesimpulannya dari materi yang sudah Ibu tadi jelaskan, malaikat adalah makhluk gaib yang tidak terlihat ya oleh mata, tidak boleh disentuh oleh tangan, tidak bisa diraba oleh panca indera dan lainnya. Malaikat itu terbuat dari nur dan cahaya. Malaikat itu makhluk yang paling mulia, yang luar biasa, yang tugasnya hanya beribadah kepada Allah, hanya taat kepada Allah, seperti itu. Terus malaikat juga menyukai tentang keindahan dan kebersihan. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Kita ketemu minggu depan lagi ya dengan materi yang di bab siapa ya. Masih semangatnya lagi. Konsentrasi. Mari kita tutup pembukaan. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa bersama.
Zalana, Maida, Mbak Ara, Nokiko, Abdil, Sofi, Nadia, Ulfa, Yudi.